usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu kata Yesus harus cerdik seperti iblis. Mungkin ketika saudara mendengarkan tema ini, saudara langsung mengkerutkan dahi dan tidak setuju dan mengatakan, kok begitu? Kita akan membahas hal ini lebih jauh, namun sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu dasar kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kita akan membahas topik ini. Di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai 20 yang bunyinya demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Inilah yang merupakan dasar dari pembahasan kita kali ini. Dan
Titik tumpunya terdapat pada ayatnya yang ke-16, di mana Yesus dalam ungkapan itu mengatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah, oleh karena itu sebelum kita lebih jauh untuk membahas hal ini, mari kita terlebih dahulu menyaksikan cuplikan video berikut ini. Kita sudah menyaksikan ya bagaimana seekor ular mencoba dan akhirnya menangkap seekor babi. Ketika Yesus katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, saya berpikir bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang seekor ular kobra atau seekor ular piton atau seekor ular anaconda atau sebangsa ular. Saya tidak berpikir bahwa Yesus sedang berbicara tentang ular-ular itu. Tetapi Yesus pasti sedang berbicara tentang ular yang lain. Kenapa? Hal ini sebenarnya sudah ternubuatkan oleh Yahweh Elohim sendiri di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-15, di mana di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara engkau dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika Yesus katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, Yesus tidak sedang berbicara tentang anaconda atau ular piton yang hendak menangkap mangsanya yang cerdik. Karena bagaimanapun ular piton ataupun anaconda ataupun ular kobra, sepandai-pandainya dia bisa dibunuh juga dan dimangsa oleh binatang lain. Berarti Yesus tidak sedang berbicara tentang ular yang sesungguhnya, tapi sedang berbicara tentang ular yang lain. Ketika kita melihat bagaimana ular tadi datang tidak langsung menerkam, tapi bagaimana dia perlahan tidak mengejutkan mangsanya, tetapi membuat mangsanya tenang, kemudian dia menyergap, melilit, dan akhirnya mungkin terakhirnya menelan. Kita kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 15. Sebelum ayat 15, iblis datang dalam rupa ular
kemudian bagaimana dia mengutip firman Tuhan dan menyampaikan kepada Hawa, dan akhirnya mereka terpedaya dan mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Betapa cerdiknya iblis waktu itu untuk mengelabui Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Jadi ketika Yesus katakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular, di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16 itu, Yesus sedang berbicara tentang kecerdikan iblis dalam memperdaya manusia. Jadi ketika Yesus katakan hendaklah kamu cerdik, kecerdikan itu adalah upaya kecerdasan seseorang atau makhluk tertentu untuk dapat melepaskan diri dari bahaya. Nah, perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16 itu dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya itu seperti anak domba di tengah serigala. Artinya para murid itu seperti anak domba, bukan domba gede, tapi anak domba yang tak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi serigala-serigala yang liar itu, yang ganas itu, yang siap sedia untuk menerkam dan akan memangsa mereka. Karena itu, Yesus katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, artinya kamu kecerdasanmu itu seperti iblis, bagaimana untuk melepaskan diri daripada binatang-binatang buas itu atau serigala-serigala itu. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi dikatakan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan. Bukan berarti iblis itu beranak cucu, beristri lalu beranak cucu. Bukan. Tetapi orang-orang yang punya pikiran, hati, niat jahat seperti iblis yang ingin mencelakakan itu, yang kita hadapi supaya kita bebas, lepas dari bahaya yang mereka rancang itu, kita perlu cerdas. Karena kalau tidak cerdas, saudara, maka kita yang mungkin tulus, dalam ayat itu dikatakan tulus seperti merpati. Kita tulus, tapi kalau tidak cerdas, maka akan menjadi bulan-bulanan serigala-serigala, binatang-binatang buas ini. Perhatikan saudaraku, ini diadakan permusuhan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini bedanya. Nah, oleh karena itu butuh kecerdasan untuk kita bisa keluar dari jeratan-jeratan upaya-upaya jahat daripada orang-orang itu. Nah, di dalam Matius pasal 10 tadi ayat 17 dikatakan, tetapi waspada terhadap semua orang. Jadi siapapun dia, kita perlu waspada. Jadi saudara sebagai orang Kristen, saudara perlu waspada terhadap semua orang. Mau dia orang Kristen, mau dia orang bukan Kristen, mau dia majelis jemaat, mau dia pendeta sekalipun yang menamakan dirinya pendeta, hamba Tuhan. Perlu waspada. Karena tidak semua orang yang kelihatan rohani itu adalah orang-orang yang takut Tuhan. Ya. Karena ada orang yang akan menyerahkan kamu ke majelis agama dan menyesah kamu di rumah-rumah ibadah. Itu dialami oleh para rasul dan itu dialami hingga pada hari ini.
Seberapa kita yang seringkali dihadapkan kepada orang-orang yang menamakan dirinya sebagai hamba Tuhan menghakimi kita. Karena kita berbeda dengan mereka. Saya pribadi seringkali berbeda pandangan dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, majelis-majelis gereja. Saya tampil untuk berbicara dengan lantang, walaupun saya sendiri. Tidak jadi masalah. Asalkan kita punya kecerdasan ilahi untuk bisa bagaimana keluar daripada jeratan-jeratan mereka yang jahat. Ini penting bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus. Di dalam Matius pasal 10 ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin saudara tidak mengalami seperti sebagian orang, seperti Bapak Muhammad Kace, Bapak Saifuddin Ibrahim, dan ada beberapa banyak orang juga yang saya kenal. Ada teman saya yang orang Madura juga. Ya. Teman saya yang ada di Padang juga. Satu alma mater dengan saya. Saya pribadi 3 kali waktu di Kalimantan Timur saya dihadapkan kepada pihak Koramil. Habis itu pihak kepolisian. Waktu di Bengkulu saya juga dihadapkan kepada Muspika. Baik itu camat, kepolisian, dan juga lagi-lagi pihak Koramil. Saya ditangkap juga oleh salah satu ulama dari agama seberang. Diinterogasi di rumahnya habis-habisan. Nyawa saya taruhan. Tapi sebagaimana Tuhan katakan di dalam Matius pasal 10. Ya, ayatnya ke-19 dan 20 itu. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Saya pribadi alami. Ketika saya berbicara, tidak ada yang membantah. Bahkan waktu saya di Koramil, di Kalimantan Timur, justru kata-kata saya itu membuat pemimpinnya, Pak Koramil itu, membantah anak buahnya. Ada 2 babinsa itu caci maki sama beliau. Sebenarnya saya sebagai terdakwa seharusnya dimarahin, dimasukkan dalam sel, mungkin digebukin. Tetapi justru mereka tidak bisa membantah kata-kata saya. Kenapa? Karena roh Bapakku di sorga, Allah yang Esa, Tritunggal yang Maha Suci itu menaruh di dalam diri saya, mulut saya untuk berbicara. Sehingga tidak ada yang membantah. Jadi kita harus cerdas. Jangan sampai kita kalah dengan anak buahnya iblis yang disebarluaskan di berbagai tempat, bahkan masuk di dalam gereja untuk merusak gereja, merusak jemaat. Jadi sebagai orang Kristen jangan hanya modalnya tulus. Tulus seperti merpati artinya tulus seperti Tuhan. Itu sangat penting dan itu merupakan fondasi terutama. Tetapi kita tidak hanya bermodal tulus seperti Tuhan, tapi perlu juga cerdas. Kalau boleh saya memakai istilah lain, hendaklah kamu cerdas seperti Allah, juga tulus seperti Allah. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jadi di sini saya tidak berbicara
saudara hamba Tuhan, sekolah teologi, pendeta. Bukan. Bagi saudara yang adalah anak Tuhan, saudara dan saya statusnya di hadapan Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, sama, yaitu anak-anak Allah. Karena itu kita harus cerdas sebagaimana saran daripada Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang orang sulit membedakan antara cerdik dan licik. Kalau licik itu identiknya jahat. Kalau cerdik itu identik dengan kepandaian, bagaimana kepandaiannya untuk membawa dia keluar dari sebuah persoalan atau permasalahan yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Jadi hari ini saudara, Yesus katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kita tahu bahwa ular itu atau si iblis, si naga tua itu punya pengalaman udah beribu-ribu tahun. Dari zaman Adam hingga hari ini, selagi dunia ini masih ada, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, dia masih merajalela. Pengalamannya segudang. Bergudang-gudang, bukan hanya segudang, bergudang-gudang. Jadi kita harus punya kecerdasan untuk menggulingkan dia dan antek-anteknya. Jadi ketika saya katakan bahwa hendaklah kamu cerdas seperti iblis, jangan saudara berpikir bahwa saudara harus jadi iblis. Tidak, tapi pikiran-pikiran kita yang cerdas itu penting. Ya. Itu yang harus kita kemukakan. Jadi orang Kristen itu tidak boleh bodoh. Tidak boleh hanya seperti kerbau cucuk hidung. Tidak boleh. Tuhan suruh kita kritis terhadap segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala roh, karena tidak semua roh itu berasal dari Allah. Kita harus uji, artinya kita harus cerdas. Itu penting bagi anak Tuhan. Jangan sampai dibodoh-bodohin. Kenapa banyak orang meninggalkan imannya? Karena mereka hanya tulus tapi bodoh. Tuhan tidak mau kita hanya tulus, tapi kita harus cerdas. Mungkin ini saja penjelasan kita kali ini. Kalau ada waktu lagi nanti kita akan bahas dalam episode yang lain. Tapi bagi saudara yang sudah menyaksikan pemaparan ini, mari saudara harus bangkit menjadi cerdas. Supaya saudara tidak mudah dibodohi. Saudara tidak mudah dikibuli dengan ajaran-ajaran sesat yang seolah-olah rohani, seolah-olah benar. Ternyata ada udang di balik batu. Dan jika ini sudah menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa untuk like ya. Kemudian silahkan untuk subscribe. Dan silahkan saudara komen di kolom komentar, karena saya akan setia untuk menjawab saudara apapun bentuk dari komentar saudara. Mau itu buruk ataupun baik, saya akan jawab. Kemudian jangan lupa untuk share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara, teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu informasi-informasi penting seperti ini. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.